Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, langsung kita bahas satu plot twist yang mana hari ini punten pisan kita juga baru posting karena kota Bandung dari subuh itu sudah diguyur rintik-rintik hujan sampai dengan tadi sore gitu ya, tidak berhenti. Jadi ya kita juga ada beberapa kegiatan yang tertunda sehingga ya harus diselesaikan sampai dengan malam hari. Jadi baru kita bisa posting malam hari ya. Nah ini juga memang menjadi satu hal yang di hari ini banyak banget plot twistnya atau bahasa plot twist buat teman-teman Uwa, Akang, Teteh, Mangma apa ya, di luar prediksi atau sesuatu yang berubah haluan di menit-menit terakhir gitu ya. Nah ini ada sedikit plot twist yang memang terjadi sore hari ini teman-teman. Di antaranya Wahaji Umu sudah mengeluarkan amandemen gitu ya, atau Wahaji Umu sudah memberikan satu kuncian jawaban yang mana bisa kita bikin tenang kita semua. Dan ini setelah memang dikeluarkan oleh Wahaji Umu untuk pernyataannya, dan alhamdulillah gitu ya, beberapa isu atau rumors yang kemarin sempat kita bahas itu benar adanya teman-teman. Jadi yang pertama langsung saja biar tidak penasaran mengenai Federico Barba dulu gitu ya, yang mana manajemen akhirnya di sini katanya sudah memaafkan Federico Barba dengan segala macam isu yang beredar, dan juga ya memang katanya masalah itu biarlah menjadi masalah internal yang hanya diketahui oleh manajemen dan oleh yang bersangkutan gitu ya, oleh Federico Barba juga dan tim pelatih. Jadi sebetulnya ada apa ya, cukup internal Persib Bandung saja yang mengetahui. Tapi yang jelas akhirnya Federico Barba sudah oke, katanya mendapat jaminan untuk tetap bertahan di Persib Bandung selain memang punya kontrak, masih ada kontrak. Dan dari pihak Barbanya sendiri ya oke katanya, jadi dia akan tetap ada di Persib Bandung. Jadi menurut Wahaji Umu, untuk Barba alhamdulillah katanya masih dengan kita, masih bisa kita tahan untuk ya tetap ada di Persib Bandung melanjutkan sisa kontraknya. Karena mau tidak mau ya ini juga ya, kalau kami gitu ya yakin teman-teman ada sesuatu yang diberikan oleh Wahaji Umu, karena kita tahu Wahaji ini loyal sekali gitu ya. Jadi ada beberapa hal, jangankan pastilah ngobrol dengan Barba gitu, aya naon, kurang naon gitu dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, makanya Boyan Hodak mas sudah menerima apa adanya aja gitu ya, menerima. Jadi yang berurusan dengan kontrak dan Barba itu manajemen. Jadi ya ayak meren gitu ya, Manawi ini mah mungkin sudah Bobotoh sudah memperkirakan sudah dibikinin warung seblak untuk pamajikana gitu atau gimana di Bandung ini, sehingga insya Allah betah lah gitu ya untuk menyelesaikan sisa kontraknya. Itu plot twist yang pertama. Jadi Barba sudah dipastikan down deal lagi dengan Persib Bandung, yang mana tidak kemana-mana, katanya sudah berhasil dibujuk, sudah berhasil diamankan dan ya berhasil dipertahankan gitu ya. Jadi alhamdulillah menurut Wahaji, yang pertama Barba tetap stay dengan Persib Bandung hingga ya minimal sampai akhir musim ini gitu ya. Lalu yang kedua, jadi untuk pemain baru. Nah ini untuk pemain baru teman-teman, menurut Wahaji Umu akan ada sebentar lagi, bisa besok atau bisa lusa itu sudah ikut latihan. Wah menarik, ini harus digarisbawahi teman-teman, besok atau lusa kata Wahaji Umu sudah bisa ikut latihan pemain barunya. Berarti ya sudah ada di Bandung gitu ya, sudah ada di, minimal sudah ada di Indonesia. Nah apakah kabar yang kemarin kita terima benar atau tidak? Salah satu pemainnya katanya
katanya sudah di Bandung. Nah, siapa? Ya, kalau kemarin kita dengar kabarnya, ya itu teman-teman yang dari Prancis gitu ya. Layvin Kurzawa gitu, yang mana kan kemarin katanya dia senang nomor 20 dan kadang senang juga nomor 3. Jadi kalau dijumlahin 20 tambah 3 ya nomor 23 gitu ya. Nah, apakah memang tanggal 23 diperkenalkannya sesuai dengan bocoran dari Wahaji Umuh langsung gitu ya, besok atau lusa katanya yang akan langsung ikut latihan dengan skuad Persib Bandung, yang mana ya betul berarti manajemen Persib Bandung sudah memenuhi janjinya bahwa sebelum menghadapi PSBS Biak sudah ada pemain yang diperkenalkan, bahkan semua pemain sudah ada katanya untuk diperkenalkan sebelum menghadapi PSBS Biak. Jadi ya sisa 4 hari lagi teman-teman gitu ya, 4 hari lagi ya semuanya insya Allah sudah bergabung dengan skuad Persib Bandung untuk para pemain barunya. Jadi pertama ya Barbaste, yang kedua pemain baru akan segera gabung besok atau lusa kata Wahaji Umuh sudah ikut latihan, dan selanjutnya Wahaji Umuh juga membeberkan siapa sosok pemain asingnya. Jadi ya jelas maksudnya siapa sosok pemain barunya gitu ya, yang jelas asing kata Wahaji Umuh, asing, dan juga dia belum pernah main di Indonesia dan juga bukan pemain pinjaman, dan yang paling penting bukan pemain timnas Indonesia. Teman-teman, jadi yang dari kemarin ngomongin kabar si ini gimana, kabar si itu gimana, makanya kita nggak berani bahas gitu ya, karena wah ini ya biarinlah nanti biar manajemen selesai dulu dengan pemain-pemain yang sudah diperkenalkan, baru nanti kita obrolin gitu ya. Jadi ya memang benar, jadi Wahaji Umuh sudah bilang pemain baru ini adalah pemain asing dan belum pernah bermain di Indonesia dan juga bukan pemain pinjaman, jadi murni didatangkan status kontrak gitu ya, dan juga bukan pemain timnas Indonesia. Nah itu teman-teman bocoran dari Wahaji Umuh. Dan satu lagi belum selesai, jadi satu lagi adalah pemain yang akan datang kemungkinan hanya 1 orang kata Wahaji Umuh gitu ya. Jadi menurut Wahaji Umuh, saya hanya dikasih tahu oleh pelatih, oleh Boyan Hodak, itu hanya 1 orang katanya yang akan datang memenuhi kuota pemain asing yang ditinggalkan William Marsilio. Jadi ya kemarin betul gitu ya, Boyan mengatakan mungkin hanya 1 atau 2 pemain saja, karena kita tidak akan merombak pemain katanya, karena kita sudah cukup cukup pede lah, atau sudah cukup puas dengan skuad yang ada, hanya butuh penambahan pemain saja, bukan perombakan pemain. Yang dilakukan tim-tim di bawah Persib Bandung justru itu yang dilakukan perombakan, karena mereka ingin prestasi yang lebih baik lagi. Ya Persib pun sama, ingin prestasi yang lebih baik lagi, namun ya dengan skuad yang ada Boyan Hodak masih cukup puas, hanya tinggal penambahan pemain beberapa saja ya, kalau nggak 1, 2, dan memang benar kata Wahaji Umuh hanya ada 1 katanya menurut pelatih yang akan datang, yaitu pemain asing teman-teman itu ya. Apakah memang nantinya akan lebih dari 1? Ya kita tunggu dulu lah besok siapa yang akan datang, siapa yang ikut latihan. Nah itu baru setelah itu ya kita bisa memprediksi yang lain lagi gitu ya teman-teman, kira-kira masih ada atau tidaknya. Nah ini menjadi menarik gitu ya, bahwa ya dari beberapa rumors yang kemarin juga bisa jadi plot twist lagi teman-teman. Apakah memang yang datang ini yang besok ikut latihan striker gitu ya, atau bisa menjadi winger, atau bisa memang menjadi playmaker, atau ya memang Layvin Kurzawa sendiri yang datang. Jadi memang ada 2 plot twist lagi. Jadi Jesse Lingard yang memang menjadi satu yang diisukan gitu ya, Jesse Lingard, dan juga Layvin Kurzawa yang memang satu manajemen atau satu agen dengan agennya Andrew Jung, dan kedua pemain ini memang tidak memiliki kontrak di klub manapun, saat ini sedang nganggur juga dan free transfer kalau memang didatangkan ke Persib Bandung gitu ya. Untuk gaji don't worry katanya, nggak usah khawatir, Persib bisa membayar gajinya. Jadi ya siapakah yang akan datang besok atau lusa,
kita tunggu sama-sama, tapi minimal kita sudah rada lega lah gitu ya. Alhamdulillah sudah ada Wilujeng Sumping yang akan segera diumumkan, tapi minimal Federico Barba sudah tidak menjadi satu pikiran lagi buat Boyan Hodak, yang mana Barba tetap stay dan tinggal memikirkan pemain yang akan datang ini. Siapa ya? Tunggu teman-teman gitu ya jawabannya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan singkat saja teman-teman. Yang pertama, Kang mau nanya kalau kontrak Boyan sendiri gimana kabarnya? Aduh, kalau kontrak Boyan ini masih di hold, bukan dari manajemen sudah sering kali mungkin ada obrolan gitu ya, gimana masih mau di Persib atau enggak, atau apa sih yang kurang kita tambahin dan lain sebagainya, itu sudah ada katanya. Namun dari Boyan Hodaknya sendiri masih nahan gitu ya, apakah memang mau lanjut atau mau cari tantangan baru atau gimana, ya ditunggu saja teman-teman. Tapi intinya dari pihak Boyan Hodak yang memang menghold atau menahan tawaran perpanjangan kontrak dari Persib Bandung. Jadi dari manajemen Persib mah sudah all out, katanya sudah sok lah kita perpanjang, tapi dari Boyan Hodak masih menahan gitu ya. Itu kabar yang bisa kita kabarin. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kenapa manajemen nggak kayak klub lain mengenai pemain baru? Kenapa harus ini batal, itu batal, nggak kesit? Hatur nuhun. Ini juga teman-teman harus sedikit cooling down gitu ya. Kenapa ini batal, kenapa itu batal? Tunggu dulu, karena rumors itu kan benar, ada yang tidak benar gitu ya. Jadi selain dinikmati, kita harus mencermati juga apakah memang benar gitu ya manajemen mengincar si ini atau mengincar ke situ gitu ya, karena itu kan hanya rumors gitu ya. Berbasis rumors itu ya teman-teman bisa nikmatinya dengan santai atau bisa juga dengan serius dengan mencari polanya gitu ya. Kalau kita selalu mencari data, fakta dan polanya ini benar nggak, dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Nah memang kalau memang ini batal itu batal, ya kemungkinan memang manajemen tidak menargetkan si pemain itu gitu ya. Tapi kalau tidak gesit, nah ini juga berbeda pendapat lagi lah, boleh ya kalau memang berbeda pendapat. Jadi bukan tidak gesit, tapi ada beberapa hal yang memang kadang berubah gitu teman-teman. Misalkan Boyan punya plan A, seiring mau beli pemain tersebut ternyata ada perubahan skema lagi, jadi plan B, nggak jadi pemain A gitu ya, jadinya pemain B. Jadi begitu PDKT dengan pemain B ternyata harga nggak oke, nggak cocok, atau ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh manajemen atau oleh si pemain. Jadi pakai lagi plan C gitu ya. Nah ini bukan lama, karena memang penuh perhitungan. Jadi kata Haji Umu juga, Persib Bandung bukan sembarangan lah gitu ya. Ini benar-benar difikirkan secara matang, bukan hanya asal beli pemain atau asal mendatangkan pemain. Jadi ada satu pembahasan yang panjang di sini teman-teman. Nggak apa-apa, punya pandangan sendiri nggak masalah, karena bebas gitu ya. Untuk kebebasan berpendapat tidak salah teman-teman. Jadi ya kalau dari kami itu yang kita lihat gitu ya, manajemen mungkin mempunyai beberapa plan dan beberapa kesulitannya masing-masing teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang Tumaros pami nuker tiket tiasa diwakilkan te meh sakantenan ku rerencangan sababaraha tiket langsung tapi sieun disangka calo. Kalau nuker tiket sebaiknya ya satu orang satu ID saja, tapi kalau maksimal yang kami tahu gitu ya, kalau 2 orang masih dalam batas normal bisa, namun tidak di saat rame ya teman-teman. Jadi mesti cari waktu, katakanlah teman-teman datangnya agak sedikit lihat, oh ini lagi kosong, sok buru-buru ke si teteh atau akangnya yang jadi jaga tiket gitu ya, nukerin, nitip, itu bisa. Tapi kalau terlalu banyak, nah ini
biasanya ditolak gitu ya teman-teman, karena itu resiko juga buat akang teteh yang jaga tiketnya gitu ya. Kalau maksimal 2 saya pikir masih oke, karena beberapa teman-teman yang lain juga begitu, asal bawa ID temennya saja gitu ya teman-teman. Jadi nunggu agak sedikit sepi kosong baru nukerin, jadi biar tidak nyeri kenting. Lalu selanjutnya terakhir aja ya ini teman-teman, Kang leres eta teh ping 2 tilu datang pemain anyar. Insya Allah. Nah ini baru kita bahas insya Allah teman-teman, karena bukan dari kami saja, dari Wahaji Umu juga sudah bilang besok atau lusa. Kalau besok kan tanggal 22 atau lusa tanggal 23. Jadi memang pemain itu akan langsung bergabung latihan dengan skuad Persib Bandung. Jadi teman-teman, Persib Bandung hari ini sudah memulai latihan lagi. Selama 4 hari ke depan itu sudah masuk sesi taktikal. Jadi memang tidak banyak yang bisa diliput. Namun yang jelas ya, sesi taktikal ini sudah mencakup nantinya kan official training H-1. Jadi memang Boyan sedang mempush pemain untuk melakukan skema permainan menghadapi PSBS Biak yang dianggap membahayakan, karena terakhir PSBS Biak ya menang gitu ya atas lawannya kalau nggak salah Bayangkara. Jadi ya ini sedang rame lah, jadi dikasih waktu dulu gitu ya, sekarang relax, makan-makan bareng sama Wahaji Umu sama manajemen yang lain official, biar pemain relax, pelatih relax, ya hasilnya pun insya Allah maksimal gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semuanya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.